Welcome to our Selamat channel. pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudari, para pecinta Riak Sabda dimanapun berada. Jumpa lagi dalam edisi Riak Sabda Kamis 7 Maret 2024. Bacaan dari perikop Injil Lukas, bab 11 ayat 14 sampai 23 yang berkisah tentang Yesus yang mengusir setan dari seorang yang bisu akan diperdengarkan kepada kita semua pada hari ini, di mana pada kesempatan itu kita bisa mendengar bersama dalam bacaan Injil Lukas bahwa setelah Yesus mengusir setan yang merasuki orang bisu itu, seketika itu juga orang bisu itu dapat berbicara dan terbebaslah dia dari kuasa si jahat atau kuasa iblis. Namun ironinya, orang-orang yang hadir pada saat itu, orang-orang pada zaman itu yang menyaksikan peristiwa itu, menganggap Yesus mengusir setan itu menggunakan kuasa atau kekuatan dari Belzebul. Belzebul ini kita ketahui bahwa adalah penghulu setan. Jadi sangat di luar nalar kita, akal sehat kita. Orang-orang yang pada waktu itu menaruh rasa iri, rasa dengki, rasa benci pada Tuhan Yesus, justru malah menuduh Tuhan Yesus mengusir setan dari si orang bisu itu dengan menggunakan kuasa si penghulu setan. Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Dalam kehidupan nyata, seringkali terjadi siapa yang kuat, itu dia yang akan berkuasa. Secara pribadi, kita juga bisa mengidentifikasi siapa yang dominan dalam perkembangan diri. Kita bisa melihat siapa diri kita dari lingkungan tempat kita lahir, lingkungan tempat kita berkembang, atau lingkungan tempat kita tumbuh. Sangat mungkin perkembangan kita tidak akan berbeda jauh dari lingkungan tempat berkembang dan tempat tumbuh kita. Maka bisa dimengerti ketika seseorang ingin menjadi dokter atau ia ingin menjadi polisi karena ia melihat orang tua atau saudara sepupunya atau saudara teman-temannya itu adalah seorang dokter atau seorang polisi. Demikian juga orang yang hidup dalam lingkungan yang penuh permusuhan dan kebencian akan menjadi orang yang mudah membenci dan mudah memusuhi. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, siapa diri kita bisa dilihat dari siapa atau apa yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Injil hari ini yang sudah kita dengar bersama-sama mengingatkan kepada kita tentang siapa yang harusnya meraja dan berkuasa atas kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus yang sudah dibaptis, sudah seharusnya hidup kita itu dirajai oleh Kristus sendiri. Jika Kristus yang meraja, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, maka hidup kita akan menjadi serupa dengan Dia. Perbuatan kita, kata-kata kita, tindakan kita, semuanya akan membawa keselamatan dan menghantar orang lain untuk mengalami kebebasan dan keselamatan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jika bukan Allah yang meraja atas hidup kita, maka seperti akhir dari cerita Injil pada hari ini, ada begitu banyak roh jahat yang punya keinginan untuk menguasai diri kita, ingin menguasai manusia. Mereka itu tidak sendirian. Mereka akan berusaha untuk bersekutu dan menguasai kehidupan manusia. Manusia tidak mampu menghadapinya jika seorang diri juga. Manusia akan cenderung kalah oleh kekuatan jahat jika hanya mengandalkan dirinya sendiri, karena mereka lebih kuat dan jumlah mereka lebih banyak. Manusia akan mudah terpecah-pecah
dirasuki oleh rasa kebencian, dirasuki oleh dendam, iri hati, dengki, dan juga keserakahan dan hasrat pribadi atau hasrat diri. Itu semua si jahat yang mengendalikan dan menguasainya, Ibu Bapak Saudara-saudari. Hanya dengan kekuatan yang lebih berkuasalah yang mampu menghadapi dan mengalahkan mereka. Kekuatan itu dari mana? Kita bertanya. Kekuatan itu, Ibu Bapak Saudara-saudari, kekuatan itu adalah Allah sendiri. Allah sudah menawarkan kepada kita. Apakah kita sudah mau terbuka untuk membiarkan Allah meraja dalam kehidupan kita? Jika kekuatan Allah hadir dalam diri kita, maka percayalah, Ibu Bapak Saudara-saudari, tidak ada kekuatan lain yang akan bisa mengalahkannya. Semoga kita semua, dimanapun berada, yang mengaku diri murid-murid Kristus di masa Prapaskah ini, di masa retret agung ini, kita selalu menggencarkan niat baik kita, menggencarkan puasa, doa, dan amal kita, sehingga kita senantiasa bersekutu dengan Allah dan bisa membasmi kekuatan-kekuatan jahat yang senantiasa akan ada di sekitar kita dan ingin agar kita jatuh ke dalam dosa. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.